Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ika Windarti dari kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang ke-PMI-an. PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berdiri tanggal 17 April 1960 atau 21 Syawal 1379 Hijriah di Taman Siti Khadijah, Surabaya. Latar belakang berdirinya NU. Yang pertama, carut marut politik bangsa Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, pisahnya NU dan Masyumi. Yang keempat, dibubarkannya PSI dan Masyumi oleh Bung Karno, dan ketika itu memerintahkan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam yang keindonesiaan. Yang terakhir, ketidakpuasan mahasiswa NU yang bergabung pada HMI karena pola geraknya. PMI disebut juga Muslim Student Movement, yang merupakan anak cucu dari NU yang lahir dari kandungan IPPNU dan merupakan wadah bagi pelajar NU. Perjalanan PMI tidaklah mudah, banyak hambatan yang harus dihadapi. Semangat dari mahasiswa NU yang sudah sangat bergejolak, namun PBNU belum memberikan izin dan beranggapan bahwa organisasi mahasiswa NU belum diperlukan. Sebelum adanya PMI, sudah ada organisasi IMANU pada tahun 1955 dan KMNU. Akan tetapi, IMANU tidak dapat berdiri lama karena PBNU tidak mengakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan IPPNU baru saja berdiri pada tanggal 24 Februari 1954. Dan setelah wadah departemen itu dinilai kurang efektif dalam menampung aspirasi mahasiswa NU, kemudian diadakan konferensi besar PMI yang pertama pada tanggal 14 sampai 16 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta, dan sepakat untuk mendirikan organisasi sendiri. Kemudian berkumpullah mahasiswa NU yang bergabung pada IPPNU dan melakukan musyawarah besar selama 3 hari di Taman Siti Khadijah, Surabaya. Bertepatan dengan itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idham Khalid memberikan lampu hijau sekaligus motivasi kepada mahasiswa NU. Maka lahirlah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada tanggal 17 April 1960 yang diberi nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Berikut ini 13 nama-nama pendiri PMII: Khalid Mawardi, Said Budairi, M. Sobi Ubaidi, M. Ma'mum Syukri, Hilman, Haji Ismail Maki, Munsif Nahrami, Nuril Huda Suaidi, Laili Mansur, Abdul Wahab Jailani, Ismullah Huda, Muhammad Khalid Nasbuko, Ahmad Husain. Histori perjalanan PMII. Deklarasi Munarjati. PMII melakukan musyawarah besar yang kedua di Munarjati, Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 Juni 1972 dan menyatakan bahwa PMII merupakan organisasi independen yang berdiri sendiri. Kemudian, pola kepemimpinan PMII. Pola kepemimpinan organisasi PMII harus tercermin dan menjamin terlaksananya cita-cita yang dijiwai dalam isi Deklarasi Munarjati. Manifest Independen PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin akan tantangan terhadap jawaban akan masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera dan selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri sebaik-baiknya. Hal ini dinyatakan di medan kongres PMI yang kelima di Ciloto, Jawa Barat pada tanggal 28 Desember 1973. Penegasan Cibuku bahwa independensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia merupakan sikap organisasi yang sudah menjadi ketetapan Kongres kelima tahun 1973 sebagai pengukuhan terhadap Deklarasi Munarjati.
dan rapat keempat PBPMII di Cibungo 8 Oktober 1989. Interdependensi PMII-NU. Interdependensi PMII-NU merupakan suatu sikap yang tidak saling menginterferensi secara struktur dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Deklarasi Interdependensi PMII-NU. Yang pertama, sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaungan di bawah kebesaran NU, dan sejarah telah membuktikan bahwa PMII menyatakan independensinya dalam Deklarasi Munarjati tahun 1972. Yang kedua, kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial PMII dan NU memiliki kesamaan yang dibungkus pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, PMII insaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan sikap saling tolong-menolong, ukhuwah Islamiyah, dan harus mencerminkan prinsip-prinsip umat yang baik. Karena itulah PMII siap melakukan kerjasama. Yang keempat, PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangannya sangatlah banyak dan bervariasi, sesuai dengan nuansa usia, zaman, dan bidang harapannya. Kongres ke-10 PBPMII Pondok Gede, Jakarta, 27 Oktober 1991. Kemudian tujuan dan misi-misi PMII. Tujuan PMII termaktub sesuai dengan Anggaran Dasar Bab 4 Ayat 4 yang berbunyi, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Visi PMII. Visi PMII ada dua. Yang pertama, visi keislaman. Visi keislaman yang dibangun oleh PMII adalah visi keislaman yang inklusif, toleran, dan moderat. Yang kedua, visi kebangsaan. Visi kebangsaan yang diusung PMII adalah mengidealkan satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun dengan segenap untuk mewujudkan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. Misi PMII. PMII sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengembangan intelektual, berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan kebangsaan demi meningkatkan harkat dan martabat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik secara spiritual maupun material. Arti lambang PMII. Lambang PMII diciptakan oleh Haji Said Budairi. Dari bentuk perisai berarti ketangguhan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar. 5 bintang sebelah atas menggambarkan Rasulullah dan 4 sahabat yang terkemuka. 4 bintang di sebelah bawah